Assalamualaikum Erlanus. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat selalu. Apalagi prihatin dengan wabah COVID, mudah-mudahan ini segera berlalu ya Mbak ya. Iya, amin. Nah terus kita mau ngapain nih hari ini? Kita membahas sesuatu tema yang menarik. Ini temanya diberiin oleh Mbak Rina loh, spesial untuk kalian. Judulnya adalah menjaga kesehatan kulit selama pandemi COVID-19. Nah terus kenapa kok saya pilih tema ini? Kenapa kok kita pilih tema ini? Karena kan situasi sekarang lagi susah kan Mbak, Iya. dimana kita harus lebih sering stay at home di rumah. Kemudian ada sebagian orang yang karena dia di rumah merasa bahwa dia tidak terpapar debu, tidak terpapar sinar matahari, jadi kayak rutinitas pemakaian skincare jadi terlewatkan. Nah itu malah jadi masalah baru bagi kesehatan kulit. Nah bagaimananya nanti kita kupas tuntas di sini. Oke, Mbak Lina ada pertanyaan? Kenapa kita harus pakai sunblock walaupun kita di rumah aja, Dok? Oh ya, kita tetap harus memakai sunblock meskipun kita di rumah, karena sinar matahari itu kan sebenarnya ada tiga jenis ya, ada UVA, UVB, dan UVC. Nah yang UVC ini sebelum mencapai permukaan bumi dia dirusak oleh ozon. Nah yang UVA sama UVB dia mempunyai kemampuan untuk menembus kaca. Jadi kalau rumah kita memang jendelanya atau pintunya ada kacanya, jadi dia sinar matahari masih bisa masuk. Nah itu bisa memapar kulit kita. Apabila kita tidak melindungi kulit dengan menggunakan sunblock, nanti bisa timbul seperti penuaan dini, kulit keriput, terus juga timbulnya flek kulit. Pada itu, meskipun kita di rumah, kita tetap menggunakan sunblock. Kemudian juga yang lainnya dong, jangan sunblock aja. Malam kita menggunakan krim malam, moisturizer, serum, pembersih dan sebagainya gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memakai sunblock dan berapa kali dalam sehari, Dok? Kalau bagaimana cara menggunakan sunblock, kita mulai dari jumlahnya mungkin ya Mbak ya. Jadi mungkin bagian orang belum paham seberapa banyak kita menggunakan sunblock. Jadi kalau kita mau takarannya itu 1 sendok teh. 1 sendok teh itu sebenarnya cukup banyak ya. Iya. Sementara kita kalau pakai itu kadang cepet-cepet tutul-tutul gitu. Jadi, dan kalau pakai sunblock, kalau mau keluar nih ya, setengah jam sebelum keluar kita harus sudah pakai. Jadi perlindungannya udah maksimal, juga udah tersapi kulit kan. Berarti berapa kali? Berapa kalinya? Idealnya sih 2 kali. Jadi pagi sebelum jam 8. Nah, sama nanti siang. Siangnya mungkin kalau kita pakai jam 8 berarti jam 1 udah dipakai. Jam 1 udah dipakai. Karena apa? Karena sunblock itu kan mengandung SPF. Nah, 1 SPF-nya itu dia bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari itu 15 menit. Nah, jadi kalau misalkan SPF-nya 30 kali 15 berapa? Cepet. 4,5 jam. Jadi jam 8 pakai, jam 12.30 pulang. Nah, masalahnya itu kadang pakai siangnya tuh terlalu terlalu kesorean ya. Iya, Bu. Kadang makanya kok ada pertanyaan, kok saya nggak putih-putih, masih tetap kusam. Ternyata pemakaian sunblocknya pengulangannya terlalu sore. Misalkan pakai jam 8, pengulangannya jam 3 sore. Jadi lebih dari jam 1 siang ya? Ada range dari jam setengah 1 sampai jam 3 tuh yang tidak terlindungi. Jadi akhirnya timbul kusam. Untuk yang ketiga, selama kita di rumah, mungkin kita bingung mau ngapain ya, Dok. Akhirnya akhirnya kita sering bermain gadget gitu ya. Jika kita terlalu sering memegang HP, apa ada efek buruk untuk kulit kita, Dok? Oh ya. Jadi HP itu mengandung blue light atau HEV ya, High Energy Visible Light. Nah itu juga sama seperti sinar matahari efeknya, dia bisa memicu timbulnya penuaan dini, kulit kusam, dan juga bintik-bintik di kulit. Jadi walaupun kita di rumah nggak kemana-mana, tetap menggunakan sunblock karena kadang entah itu sinar matahari, entah itu HP, jadi dia bisa memicu timbulnya penuaan dini. Mbak Lina kayaknya di rumah HP-an terus sama kameranya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, selama wabah COVID-19 kita diharuskan untuk sering mencuci tangan. Nah, apakah ada efek samping jika kita terlalu sering mencuci tangan? Jadi
Jadi kalau kita sering cuci tangan itu ada efek sampingnya untuk kulit ya, untuk kulit. Jadi memang itu dianjurkan pemerintah untuk membunuh bakteri sama virus kayak gitu. Terus juga membuang kotoran-kotoran. Tapi kalau kita terlalu sering cuci tangan, efeknya bagi kulit dia bisa mengelupas lapisan lemak di dalam kulit, di luar kulit, di lapisan luar kulit maksudnya. Terus menyebabkan kulit menjadi iritasi, kering, kemudian mengelupas mungkin kalau terlalu sering iritasi kayak gitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya setelah kita mencuci tangan, kita gunakan moisturizer. Setelah itu, kalau di Ella ada ya. Nah, itu produk terbaru kita ya dok, itu hand sanitizer plus moisturizer ya. Iya, moisturizer. Jadi kulit kita bersih, bebas kuman, tapi tetap sehat. Tentunya situasi saat ini, saat pandemi COVID, mungkin banyak orang yang tertekan ya dok. Nah, apa yang terjadi pada kulit kita saat kita dalam keadaan stres? Dalam keadaan stres, tubuh kita itu mengeluarkan reaksi kimia. Jadi sensitivitas meningkat, reaktivitas meningkat, dan juga memicu timbulnya peradangan. Nah, di dalam tubuh itu ada yang namanya kortisol. Kortisolnya meningkat, sehingga apa yang terjadi? Dia bisa merangsang kulit untuk mengeluarkan minyak sama keringat berlebihan. Jadi itu bisa memicu timbulnya jerawat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola stres dok? Cara mengelola stres. Oke, yang pertama kita bisa melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa dengan olahraga. Olahraganya bisa disesuaikan sama minat ya. Misalkan apa Mbak Lina? Jogging. Minggu sepi berarti ya jalannya yang mungkin subuh-subuh gitu ya. Jadi ya, di sekitar rumah aja lah. Senam, aerobik, terus kayak pilates, yoga gitu. Jadi kenapa kalau kita dianjurkan untuk berolahraga? Karena pada saat kita berolahraga itu hormon endorfin yang di dalam tubuh kita keluar. Jadi hormon endorfin itu menyerupai morfin tapi dia dihasilkan di dalam tubuh. Nah, itu akan merangsang tubuh supaya merasa nyaman, kemudian menekan stres, juga mengurangi kecemasan, jadi bisa menstabilkan mood. Jadi makanya kenapa olahraga itu diperlukan. Itu yang pertama ya, tadi ya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi itu selain bisa untuk memberikan kesehatan fisik, tapi juga memberikan kesehatan mental. Nah, kemudian yang ketiga, selain makanan yang bergizi, kita harus memperbaiki lifestyle. Karena kan kita mempunyai kebiasaan yang kurang bagus, misalkan merokok, konsumsi alkohol, kemudian tidur istirahatnya kurang, ya kan? Ternyata istirahat yang kurang pun juga bisa membuat mood kita nggak stabil. Dan yang keempat, kita harus mempunyai rutinitas tersendiri. Jadi udah terschedule gitu, misalkan Mbak Lina hari Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, gitu dijadwal dari pagi sampai malam gitu. Dan kita bisa mengisi rutinitas itu di luar melakukan pekerjaan. Kita bisa mengisi hobi kita Mbak. Hobi kita, Mbak Lina hobinya apa? Bisa makan gitu, jadi makan. hobi misalkan nonton drakor, gitu, nonton horor. Kalau saya hobinya nonton horor. Udah gitu menggambar atau menyanyi, main musik gitu. Itu hobi juga tetap harus dilakukan gitu. Kemudian yang kelima, kita harus bijak dalam mencari informasi ya. Mencari informasi kita harus bijak, karena kan sekarang ini semakin banyak informasi yang sumbernya nggak jelas kan Mbak. Jadi kita harus mencari informasi yang jelas dan nggak usah terlalu sering misalnya setiap menit Mbak Lina baca berita terus akhirnya kan stres kan. Kalau stres imunnya turun. Kita bisa mengakses informasi wajib, tapi ya secara bijak aja. Kemudian yang keenam, kita tetap menjaga komunikasi sama keluarga, sama saudara, sama teman. Karena mungkin kita lagi nggak boleh sering-sering berkumpul, berkerumun, jadi kita bisa video call gitu. Selama di rumah, apa kita bisa melakukan facial treatment sendiri dok? Nah, itu wajib banget tuh. Jadi kita harus merawat kulit, menggunakan krim perawatan secara teratur, dan juga kita bisa melakukan treatment di rumah. Karena kan memang kebetulan klinik kami kan juga masih belum menerima treatment ya. Oh ya, sekalian saya mau ngabarin. Jadi nanti 2 minggu setelah Lebaran klinik sudah buka seperti biasa. Jadi sudah bisa menerima treatment, terus sudah bisa konsul seperti biasa. Tapi
benar-benar kita menjalankan protap COVID, ya penggunaan masker, kemudian cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Kemudian nanti kalau misalkan menunggu antrian terutama pas konsul, kalian duduknya jangan dempet-dempetan. jarak. Selain skincare-nya tadi, krim-krimnya dipakai secara teratur, kita juga bisa melakukan facial treatment di rumah. Nah, ini nanti ada di video yang sebelum ini sebenarnya, cuma nanti saya jelaskan secara singkat aja tahapannya bagaimana. Yang pertama kita membersihkan muka dulu, 2 tahap ya. Jadi pertama menggunakan facial wash, kemudian disempurnakan dengan toner. Nah, setelah kita bersihin muka, kita lakukan scrubbing. Scrubbing itu untuk mengelupas sel kulit mati, untuk peremajaan kulit. Nah, kalau kalian nggak punya alat untuk bahan-bahan scrubbingnya, bisa menggunakan bahan alami. Misalkan pakai apa mbak, parutan kelapa, kopi bisa, gula bisa. Cuma kalau pakai gula agak terlalu ini ya, kasar ya, jadi mengelupas sel kulit nanti. Itu kemudian setelah scrubbing kita bisa lakukan steamer atau steamer itu apa sih istilahnya? Menghangatkan kulit ya. Menghangatkan kulit bisa menggunakan handuk yang direndam dengan air hangat, lalu setelah itu diperas, ditempelin di kulit. Tujuannya untuk membuka pori-pori. Nah, setelah pori-pori terbuka, kalian bisa angkat komedonya. Kalau nggak bisa pakai, kalau tidak mempunyai sendok una, bisa menggunakan tangan. Tapi tangannya Kalau sama tisu, tangannya dikasih pakai tisu dulu nih, dikubet tisu, dililit tisu. ya. Nah itu, habis itu lakukan steamer dengan menggunakan air dingin. Nah itu tujuannya untuk menutup pori-pori, karena kan tadi kita udah dibuka tuh pori-porinya. Jadi terakhir setelah diekstraksi komedo harus ditutup lagi dengan menggunakan handuk dingin. Nah setelah itu baru bisa masker. Kalau mau masak juga bisa, kalau kalian tahu tahapannya, karena massage pun juga nggak bisa dilakukan ini ya mbak, asal-asalan ya, ada tahapannya. Jadi relaksasinya juga biar dapet pembuluh darahnya juga alirannya biar lancar. Terakhir bisa dilakukan masker. Nah masker ini juga sebenarnya udah banyak dijual ya mbak ya. Masker. Kalaupun ingin menggunakannya alami, bisa menggunakan madu, putih telur, kemudian kopi, coklat, bisa banyaklah alternatif. Any question? Oke, Erlaners, jadi begitulah materi siang hari ini mengenai kesehatan kulit pada saat pandemi COVID. Nanti insya Allah setelah Lebaran akan ada video-video lain lagi, tips-tips dari kita. Semoga semuanya terhindar dari wabah COVID-19, selalu dalam kondisi